Semangat pagi! Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki pertemuan kedua pendalaman iman masa Advent 2024. Bersama Keuskupan Agung Semarang, sepanjang masa Advent 2024 ini, kita akan mendalami tema menantikan kedatangan Kristus dalam syukur dan pengharapan iman. Terkhusus pada pertemuan kedua ini, kita akan berdinamika bersama dalam subtema berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, pengharapan iman menjadi upaya yang indah dan harus selalu dibangun dan dihidupi oleh semua murid-murid Kristus. Inilah proses peziarahan pengharapan. Pengharapan iman menuntut sebuah sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang lemah dan mudah jatuh dalam dosa. Tahun 2025 bertepatan dengan tahun Yubelium atau tahun rahmat Tuhan. Paus Fransiskus menyerukan pertobatan untuk memaknai Yubelium 2025 ini. Apakah kita siap menyambut tahun rahmat Tuhan ini? Sikap hati seperti apa yang hendak kita bangun untuk menyambut tahun rahmat Tuhan? Seperti yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti pada Injil Lukas bab 3 ayat 3. Menyesali akan segala dosa, menerima sakramen tobat adalah salah satu sikap yang penuh pengharapan iman. Pertobatan ini tidak cukup hanya berhenti dalam rasa sesal, tetapi harus terwujud juga dalam kehidupan. Wujud pertobatan hendaknya mencakup semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pertemuan ini, kita diajak menyadari diri sebagai persekutuan paguyuban yang sedang berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan kepada Yesus Kristus, Sang Sumber Pengharapan Sejati. Apakah kita sebagai gereja mampu menjadi tempat untuk berjalan bersama menemukan pengharapan, atau malah sebaliknya menjadi penghambat? Maka, marilah dalam pertemuan Advent kedua ini kita merenungkan spiritualitas Yubelium akan semangat pertobatan. Mari kita hening sejenak, kita mengundang kehadiran Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami umat-Mu berkumpul di sini untuk bersama-sama mendalami pertemuan Advent yang kedua dengan tema berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan. Dalam setiap langkah, kami mengakui bahwa kami lemah dan penuh dosa, terutama melalaikan iman, kasih, dan pengharapan. Hati kami seringkali keras dan tertutup terhadap kasih-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa membuka batin dan membiarkan Engkau bekerja di dalamnya. Kami rindu akan kedamaian batin yang hanya Engkau berikan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita menyimak bersama kisah inspiratif berjudul "Dipanggil untuk Menabur Benih Harapan dan Membangun Perdamaian" berikut ini. Kisah ini berdasarkan beberapa pesan Paus Fransiskus dalam Minggu Panggilan ke-61, Minggu 21 April 2024. Hari Doa Sedunia untuk Panggilan, atau yang biasa kita sebut Minggu Panggilan, mengundang kita setiap tahun untuk merenungkan karunia berharga dari panggilan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, umat-Nya yang setia dalam sebuah perjalanan. Melalui itu, kita dapat mengambil bagian dalam rencana kasih-Nya dan menjelmakan keindahan Injil dalam berbagai kondisi kehidupan. Oleh karena itu, Minggu Panggilan selalu menjadi kesempatan yang indah untuk mengingat dengan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan akan komitmen terus-menerus. Kita hayati setiap hari dan seringkali tersembunyi dari mereka yang telah menerima panggilan yang melibatkan seluruh hidup mereka. Kata Paus Fransiskus, "Saya teringat akan para ibu dan ayah yang tidak mementingkan diri mereka sendiri dan tidak mengikuti arus gaya hidup yang dangkal. Mereka justru menghabiskan keberadaan mereka untuk memelihara relasi dengan cinta dan tanpa pamrih, membuka diri terhadap anugerah kehidupan, dan memusatkan diri mereka untuk melayani anak-anaknya dan demi pertumbuhan mereka." Paus Fransiskus teringat akan semua orang yang melakukan pekerjaan mereka dengan penuh dedikasi dan semangat kerjasama. Mereka yang berkomitmen dalam berbagai bidang dan cara untuk membangun dunia yang lebih adil, ekonomi yang lebih mendukung, politik yang lebih adil, masyarakat yang lebih manusiawi. Paus Fransiskus teringat pula akan mereka yang telah menerima panggilan untuk ditahbiskan menjadi imam dan membaktikan diri mereka untuk mewartakan Injil dan membagi-bagikan hidup mereka bersama dengan roti Ekaristi. Untuk saudara dan saudarinya, menabur harapan dan memperlihatkan kepada semua orang keindahan kerajaan Allah. Kepada kaum muda, terutama mereka yang merasa jauh atau tidak percaya kepada gereja, Paus Fransiskus ingin mengatakan agar mereka dibentuk oleh Yesus sendiri melalui sabda-sabdanya dalam Injil. Berbagai bentuk karisma dan panggilan yang diakui dan didampingi oleh komunitas Kristiani membantu kita untuk memahami sepenuhnya identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Allah yang sedang dalam perjalanan di dunia, digerakkan oleh Roh Kudus dan disatukan ke dalam tubuh Kristus. Masing-masing dari kita menemukan diri kita sebagai anggota dari sebuah keluarga besar, seorang anak bapa dan saudara atau saudari bagi satu sama lain. Paus Fransiskus mengatakan, maka pada momen historis saat ini, perjalanan bersama ini membawa kita menuju tahun Yubelium 2025. Marilah kita berjalan sebagai peziarah harapan menuju tahun suci, sehingga dapat menemukan kembali panggilan kita masing-masing dan menghubungkan karunia-karunia roh yang berbeda. Kita dapat menjadi pembawa dan saksi-saksi impian Yesus di dunia untuk membentuk satu keluarga, bersatu dalam cinta kasih Allah, dan mempererat oleh ikatan cinta kasih, saling berbagi, dan persaudaraan.
Pada tahun 2024 ini didedikasikan secara khusus untuk doa dalam persiapan untuk yubelium. Kita dipanggil untuk menemukan kembali karunia yang tak ternilai untuk dapat berdialog dengan Tuhan dari hati ke hati. Dengan demikian, menjadi peziarah pengharapan karena menurut Bapa Suci Paus Fransiskus, doa adalah kekuatan pertama dari pengharapan. Kamu berdoa dan pengharapan bertumbuh, bergerak maju. Menurut saya, doa membuka pintu pengharapan. Harapan itu ada di sana, tetapi dengan doa, saya membuka pintu bagi pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, menjadi pertanyaan, apa artinya menjadi peziarah? Bagi Paus Fransiskus, orang yang berziarah pertama-tama berusaha untuk memiliki tujuan yang jelas dan selalu membawanya di dalam hati dan pikirannya. Namun, pada saat yang sama, untuk mencapai tujuan itu, seseorang harus berkonsentrasi pada langkah saat ini. Untuk menghidupinya, ia harus ringan, melepaskan diri dari beban yang tidak perlu, membawa hal-hal yang penting dan berjuang setiap hari, sehingga kelelahan, ketakutan, ketidakpastian, dan kegelapan tidak menghalangi jalan yang ditempuh. Dengan demikian, menjadi peziarah berarti mulai lagi setiap hari, selalu memulai lagi. Menemukan kembali semangat dan kekuatan untuk menempuh berbagai tahap perjalanan yang meskipun lelah dan sulit, selalu terbuka di hadapan kita cakrawala baru dan pandangan yang tak diketahui. Bapa Suci Paus Fransiskus mengatakan, makna peziarahan Kristiani adalah kita berada dalam perjalanan untuk menemukan cinta Tuhan dan pada saat yang sama menemukan diri kita sendiri melalui perjalanan batin, tetapi selalu didorong oleh banyaknya relasi. Jadi, kita adalah peziarah karena dipanggil untuk mencintai Tuhan dan mencintai satu sama lain. Dengan demikian, perjalanan kita di bumi ini tidak pernah berakhir dengan kelelahan tanpa tujuan atau pengembaraan tanpa tujuan. Sebaliknya, setiap hari menanggapi panggilan kita mencoba mengambil langkah-langkah yang mungkin menuju dunia baru di mana kita hidup dalam kedamaian, keadilan, dan cinta. Bapa Suci Paus Fransiskus mengatakan, kita adalah peziarah pengharapan karena kita cenderung menuju masa depan yang lebih baik dan berusaha untuk membangunnya di sepanjang jalan. Pada akhirnya, inilah tujuan dari setiap panggilan, untuk menjadi manusia yang penuh pengharapan. Sebagai individu dan sebagai komunitas, dalam berbagai karisma dan pelayanan, kita semua dipanggil untuk memberikan tubuh dan hati bagi harapan Injil di dunia ini. Walaupun kita dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi setiap hari dan yang kadang-kadang beresiko membuat kita menyerah atau kalah. Maka, di masa-masa seperti sekarang ini, sangatlah penting bagi kita umat Kristiani untuk mengembangkan sebuah pandangan yang utuh tentang pengharapan, agar kita dapat bekerja dengan baik
menanggapi panggilan yang dipercayakan kepada kita demi melayani kerajaan Allah, kerajaan yang penuh dengan kasih, keadilan, dan perdamaian. Meskipun ada kegagalan dan kemunduran, kebaikan yang kita tabur bertumbuh diam-diam dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari tujuan akhir, yakni perjumpaan dengan Kristus dan sukacita hidup dalam persaudaraan satu sama lain untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, hubungan kasih dengan Allah dan dengan saudara-saudari kita dimulai dari sekarang untuk mewujudkan impian Allah, yakni impian persatuan, perdamaian, dan persaudaraan. Janganlah ada seorang pun merasa tidak termasuk dari panggilan ini. Masing-masing kita, dengan cara kecil kita sendiri, dalam keadaan hidup kita sendiri, dapat menjadi penabur pengharapan dan perdamaian dengan bantuan Roh Kudus. Paus Fransiskus mengatakan, "Bangkitlah. Marilah kita bangun dari tidur. Marilah kita keluar dari ketidakpedulian. Marilah kita membuka diri dan tidak mengurung diri kita sendiri, sehingga kita masing-masing dapat menemukan panggilan kita di gereja dan di dunia untuk menjadi peziarah pengharapan dan pembangun perdamaian." Satu kata terakhir dari Bapak Paus, saya ulangi, beranikanlah dirimu untuk terlibat. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, berangkat dari kisah inspiratif itu, mari kita men-sharingkan atau membagikan pengalaman hidup kita masing-masing. Ada 4 pertanyaan panduan yang akan membantu kita dalam membagikan pengalaman. Pertama, apa yang bisa Anda petik dari pesan Paus Fransiskus dalam Minggu Panggilan ke-61 tersebut? Kedua, belajar dari pesan Paus Fransiskus tersebut, menurut Anda, apa maksudnya berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan? Ketiga, sikap-sikap seperti apa yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan diri sebagai peziarah pengharapan? Dan keempat, sikap-sikap seperti apakah yang menghambat dalam mewujudkan diri sebagai peziarah pengharapan? Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda melaksanakan pendalaman Advent ini secara pribadi, silahkan tuliskan pengalaman hidup itu dalam buku harian pribadi atau secari kertas. Jeda video ini jika membutuhkan waktu yang lebih leluasa. Mari kita masuk kembali ke dalam keheningan. Kita akan mendengarkan bersama sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun.
Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, dalam bacaan Injil Lukas bab 3 ayat 1-6, kita diajak merenungkan pesan penting tentang pertobatan dan persiapan menyambut kedatangan Mesias. Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Yesus menyerukan agar umat bertobat dan mempersiapkan diri untuk kedatangan kerajaan Allah. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti pada Injil Lukas bab 3 ayat 3. Menyesali akan segala dosa dengan bertobat dan menerima sakramen tobat adalah salah satu sikap kita yang penuh pengharapan iman. Pertobatan ini tidak cukup hanya berhenti dalam rasa sesal, tetapi harus terwujud juga dalam kehidupan. Wujud pertobatan hendaknya mencakup semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Inti utama dari pesan Yohanes adalah panggilan untuk bertobat. Bertobat artinya mengubah pikiran dan hati, meninggalkan jalan hidup yang lama, dan berbalik kepada Allah. Ini adalah sebuah proses pembaharuan diri yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Yohanes mengutip nubuat Yesaya yang menyatakan bahwa kita harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ini berarti meratakan jalan yang berliku-liku, mengisi lembah, dan merendahkan diri di hadapan Allah. Baptisan yang dilakukan Yohanes merupakan tanda nyata dari pertobatan. Melalui baptisan, seseorang menyatakan komitmennya untuk meninggalkan kehidupan lama dan memulai kehidupan baru dalam Kristus. Ajakan Paus Fransiskus untuk semua umat Kristiani agar bisa berjalan bersama-sama sebagai peziarah pengharapan, menjadi manusia yang penuh pengharapan. Sebagai individu dan sebagai komunitas, dalam berbagai karisma dan pelayanan, kita semua dipanggil untuk memberikan tubuh dan hati bagi harapan Injil di dunia ini, walaupun dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi setiap hari. Kita semua dipanggil untuk mencintai Tuhan dan mencintai satu sama lain menuju tatanan dunia baru, di mana kita hidup dalam kedamaian, keadilan, dan cinta. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, pesan Paus Fransiskus dan bacaan Injil sebenarnya mengajak kita untuk merenungkan pentingnya pertobatan. Tahun Yubileum merupakan masa pemberkatan dan pemulihan. Refleksi bagi kita. Beranikah kita untuk bangkit, bertobat, dan berjalan bersama untuk menjadi peziarah pengharapan
dan pembangun perdamaian? Beranikah kita untuk terlibat bukan sebagai penghambat? Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, dalam masa penantian penuh harapan ini, marilah menghaturkan rasa syukur dan permohonan kita kepada Tuhan. Bagi Gereja Kudus, semoga Allah Bapa membimbing gereja untuk menjadi terang pengharapan dan persatuan, khususnya dalam menyongsong tahun Yubelium 2025. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dunia, semoga para pemimpin bangsa-bangsa membangun perdamaian dan keadilan, sehingga menjadi tanda kasih-Mu bagi umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga Tuhan menghibur mereka yang kehilangan harapan dan memampukan kita menjadi pendamping yang setia bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas kita, semoga Bapa menguatkan kita untuk berjalan bersama dalam iman dan kasih, agar menjadi saksi nyata akan kedatangan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita memohonkan kedatangan kerajaan Allah dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa yang murah hati, sumber pengharapan sejati, dalam pertemuan saat ini, kami menghampiri-Mu dengan hati yang mencari pengampunan. Sebab justru dalam kelemahan dan kekuatan, kami menjadi sempurna. Rendahkanlah kami ya Bapa, agar kami dapat melihat kelemahan bukan menjadi kegagalan, tetapi sebagai celah untuk semakin mengembangkan kasih karunia-Mu, terutama menjadi sumber pengharapan bagi orang lain, walaupun tak sempurna. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih,
marilah kita akhiri pendalaman iman masa Advent pertemuan kedua ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan melindungi kita terhadap dosa, menghantar kita ke hidup yang kekal, dan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, pertemuan pendalaman iman masa Advent yang kedua sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sampai jumpa dalam pertemuan pendalaman iman masa Advent selanjutnya.